Oke, saudara, kita masuk dalam sesi yang ketiga dalam kitab Filipi, yaitu eh, pasal kedua, yaitu dalam hal hubungan Kristus dengan kehidupan Kristen. Dalam pasal 2, orang yang hidup dalam Kristus atau seorang Kristen yang hidup dalam Kristus, alam pikirannya pun harus dikuasai oleh Kristus, ya. Seperti itu, bahwa pikiran dan perasaan Kristus menguasai seorang Kristen, maka satu, roh persekutuan itu dipelihara, pasal 2 ayat 2. Yang kedua itu ketulusan hati yang tidak gila hormat dipelihara, pasal 2 ayat 3a. Lalu roh perdamaian dipelihara, pasal 3 ayat pasal 2 ayat 3b sampai 4, yaitu yang terakhir yaitu pasal 2 ayat 5 sebagai kesimpulan dalam pasal 2 ini, ayat 5. Nah, kita masuk dalam bagian yang berikut, yaitu perikop yang berikut tentang kristologi, yaitu tentang Kristus yang mengosongkan diri. Dalam bahasa Yunaninya yaitu kenosis. Ya, ini berkaitan dengan masalah kristologi. Dalam pengertian di sini dalam pasal 2 ayat 6 sampai 11, bagaimana Kristus mengosongkan diri. Yang masih kita buka dalam Filipi Filipi 2 ayat 16. Ya, mari sama-sama kita buka kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 maksud saya. Ya. Pasal 2 ayat 6 katakan gini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam pengertian ini kita bisa melihat berapa hal. Satu, yaitu walaupun setara dengan Allah, Kristus tidak menganggap itu sebagai keuntungan yang harus dipertahankan. Lalu yang kedua, Yesus menghampakan diri, mengosongkan diri atau mengampahkan diri. Lalu yang ketiga, yaitu Yesus mengambil keadaan seorang hamba yang sama dengan manusia. Lalu yang keempat, Yesus membatasi pribadi dengan menaklukkan diri kepada sifat-sifat manusia. Yang kelima, Yesus merendahkan diri dengan melayani manusia walaupun dialah yang sebenarnya dilayani. Yang keenam, Kristus taat sampai mati, tetapi dalam hal ia mati, ia mengambil tempat yang paling indah. Yang ketujuh, kondisi di mana Yesus disalibkan, mati dan salibkan. Ini dalam posisi ini dia makanya ditinggikan. Dia ditinggikan dari posisi yang rendah. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan demikian bagian ini sebenarnya penuh dengan kebenaran-kebenaran kristologis, mempunyai makna dan aplikasi praktis. Ini berarti bahwa pasal 2 ini begitu kaya berupa dorongan, penghiburan dan pengajaran dan himbauan. Ya. Setelah masuk dalam pasal 2, barulah kita masuk pasal 3, menggambarkan Kristus sebagai tujuan seseorang. Jadi saudara ikut Kristus ada tujuan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya pasal 3 ayat 10 dan 11, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, yaitu beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kristus mati dan bangkit, kita juga akan bangkit bersama Kristus, dijemput oleh Kristus di awan-awan. Ya, Tuhan Yesus menjemput kita sekalian, akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Seseorang tidak mungkin menjadi sempurna dalam dunia ini. Dia terus menerus mengejar sampai memperoleh hadiah panggilan surgawi dalam Kristus, ya kan? Jadi ini diumpamakan bagaimana dalam perlombaan yang menuju kesempurnaan. Itulah ya kita di dalam Kristus. Memang secara manusia tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tapi kita dalam proses menjadi sempurna sampai akhir hidup kita. Nah, dalam proses sempurna itu menjadi sempurna, kita sempurna dari menjadi seperti Kristus.
yang sempurna. Inilah kerinduan kita, tujuan akhir hidup kita. Ya. Jadi jangan saudara jadi dasar manusia kan tidak ada yang sempurna, maka seenaknya aja saudara menjadi berbuat dosa lalu bilang kilap, besok dosa lagi kilap. Tidak, kita berjuang untuk menjadi sempurna. Itulah proses kesempurnaan hidup kita. Ya, semakin sempurna hidup kita, ya, proses kita makin hari makin berubah menjadi lebih baik dan serupa dengan Kristus. Lalu yang keempat yaitu bahwa Kristus adalah kekuatan kita. Kristus memberi kekuatan kepada Paulus, bahwa kekuatan ini menyanggupkan Paulus menanggung segala sesuatu. Tapi bagi kita juga menjadi berkat adalah bahwa kita hidup di dalam Kristus, maka kita juga dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Mari kita buka pasal 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita pun demikian. Kita dapat menanggung segala perkara yang dimana kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi ada dua titik ekstrim sini. Kalau kita katakan aku dapat, berarti bisa jadi kita menjadi orang yang sombong. Lalu kita bisa menjadi juga aku tidak dapat, artinya minder, itu juga akan menjadi dosa buat kita. Yang benar gimana? Yang benar adalah segala perkara dapat kutanggung, aku dapat menanggungnya di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini mengenai kitab Filipi. Kalau ada pertanyaan bisa lewat email atau WA atau japri saya, sehingga kita saling berkomunikasi dan berdiskusi. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.